Shalom, selamat pagi. Saatnya memulai hari bersama Tuhan. Pokok perenungan kita hari ini Matius 20 ayat 1-16. Ayat nasnya ayat 13 dan 15. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Perumpamaan ini dilatar belakangi pertanyaan murid, yakni Petrus yang bertanya tentang upah. Sebab pada saat sebelumnya Tuhan berbicara tentang orang kaya yang sulit masuk kerajaan sorga. Merasa bahwa kerajaan sorga diperoleh dengan jerih usahanya, dengan hartanya, dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Dan Petrus bertanya, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Bapak Ibu Saudara, pelajaran dari perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur bagi kita adalah: 1. Pelayanan adalah kemurahan hati Tuhan yang harus disyukuri. Tuhan menggambarkan luasnya kebun anggur yang siap untuk dituai, membutuhkan banyak penuai. Jika proses panen tidak segera dilakukan dan tidak segera diselesaikan, maka kualitas buah anggur akan kurang baik, bisa menjadi rusak. Pada masa Tuhan Yesus melayani, pekerja upahan biasanya berdiri di pasar untuk menunggu para penyewa tenaga, dan para penyewa tenaga bebas memilih siapa saja yang dikehendakinya untuk bekerja. Maka pagi-pagi sekali mencari pekerja karena jam 6 harus segera mulai. Para tenaga pekerja yang belum mendapatkan pekerjaan, mereka tetap menunggu penyewa di pasar, dan saat sang tuan membutuhkan lagi pekerja, maka pergi lagi dan mencari di pasar. Tuhan Yesus mengingatkan kita saat ini bahwa pekerjaan Tuhan sangat terbuka luas, dan Tuhan memanggil pekerja-pekerja. Selama kehidupan di bumi ini masih ada, masih terbuka bagi kita. Mari peka dengan kemurahan hati Tuhan yang memanggil, yang mencari, dan memilih kita untuk melayani Tuhan. Bagi kita yang sudah melakukan pekerjaan pelayanan, tetaplah setia dan bertekun. Sebab tidak semua orang dipilih, tidak semua orang dipanggil, diberi kepercayaan untuk melakukan pelayanan ini. Bapak Ibu Saudara, pelayanan ini adalah kemurahan hati Tuhan untuk setiap murid-muridnya yang harus kita syukuri. Mari kita bersyukur jika sampai saat ini kita dipercaya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara, melakukan pelayanan haruslah dengan hati yang tulus, penuh kasih, tanpa iri hati dengan sesama pekerja. Semua pekerja mendapatkan upah yang sama dari sang tuan. Perhatikanlah, mereka yang bekerja mulai dari pagi-pagi jam 6, mulai jam 9, jam 12, jam 3, dan juga jam 5 sore, mereka semua mendapatkan upah yang sama, yakni 1 dinar. 1 dinar itu adalah upah yang biasa diberikan, dan itu adalah upah yang layak. Jika mereka mendapatkan upah yang lebih, bekerja dari tengah hari atau sore hari tapi mendapatkan upah seperti pekerja angkatan pertama, itu adalah kemurahan hati Allah yang mengasihi orang-orang yang bekerja di kemudian, yang menyusul di kemudian tapi mendapat perlakuan yang sama. Para pekerja angkatan pertama yang bekerja dari pagi sampai petang, bekerja lebih lama, bekerja lebih keras, bekerja di tengah terik matahari, dan saat ada pekerja lain mendapatkan kemurahan hati Allah, apa yang terjadi padanya? Dia menjadi bersungut-sungut, dia mengomel, dia iri hati. Mereka menganggap diri lebih layak, lebih banyak harusnya mendapatkan belas kasihan itu dibandingkan dengan yang baru bekerja. Mereka hanya bekerja sedikit saja. Pekerja angkatan jam 9, 12, jam 3 sore, jam 5 sore merupakan pekerja yang mendapatkan belas kasihan. Mereka adalah orang-orang yang tanpa banyak tanya, karena tidak ada perjanjian berapa yang harus dibayar. Hanya sang tuan berkata, "Aku mendapatkan upah yang pantas." Orang-orang itu adalah orang-orang yang percaya saja sang tuan pasti memberikan upah untuk mereka. Mereka orang-orang yang beruntung sebab mendapatkan pekerjaan dan menerima upah karena kemurahan hati sang tuan. Sebab mereka mendapatkan upah tidak berdasarkan jam kerja mereka, tapi hanya karena kemurahan hati sang tuan. Mereka mendapatkan lebih. Sang tuan itu bermurah hati.
semua pekerja memperoleh upah yang sama. Tuhan telah berbuat adil karena kelompok pertama telah diupah seperti kesepakatan, yakni 1 dinar. Kita semua melayani karena kemurahan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pekerja yang istimewa di hadapan Tuhan. Semua mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Entahkah bekerja dari pagi, entahkah bekerja mulai dari sore. Hal ini mengingatkan kita agar di dalam melayani Tuhan, tidak seorang pun menganggap diri lebih baik, lebih senior, lebih lama, lebih layak, lebih capek, lebih bekerja keras, lebih pantas dapat perlakuan istimewa dan mendapatkan kemurahan hati. Pelayanan bukan untuk bekerja mendapatkan keistimewaan dari Tuhan, karena pelayanan itu sesungguhnya adalah berkat kemurahan hati Allah. Pelayanan adalah sebuah panggilan dan pilihan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sungguhkah saat ini pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan yang tulus, tanpa persungutan, diwarnai dengan rasa syukur, dan tanpa iri hati saat melihat orang lain melayani Tuhan. Tidak secapek kita, tidak sebanyak kita, namun juga dikasih oleh Tuhan. Mari kita semua bersuka cita saat Tuhan memanggil banyak pekerja untuk bersama-sama melayani di kebun anggur Tuhan. Mari bersyukur karena sesungguhnya setiap kita hanyalah seorang upahan yang mendapat kesempatan untuk melayani, bekerja kepada Tuhan Sang Punya Tuayan. Mari melayani dengan penuh syukur, hati tulus tanpa iri hati pada sesama pekerja. Sebab pelayanan adalah kemurahan hati Tuhan yang memberi kesempatan untuk melakukan pelayanannya. Be disciple to love Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Menjadi pekerja yang melayani Tuhan dengan penuh rasa syukur, dengan hati yang tulus. Tuhan menolong kita semuanya.